Selamat datang para pahlawan kondangan pejuang nasi berkat. Film kali ini lebih heboh dari kamu saat berebut nasi berkat. The Pool tahun 2018 adalah film thriller Thailand tentang sepasang kekasih, sebut saja namanya Rizky dan Rizka, yang terjebak di kolam renang sedalam 6 meter setelah airnya dikuras habis. Awal film di kolam renang yang terbengkalai memperlihatkan orang-orang sedang sibuk melakukan syuting pembuatan iklan. Mereka hanya mendapatkan izin 1 hari berada di sana sebelum penjaga kolam menutup kembali tempat tersebut. Namanya Rizky, salah satu kru di sana. Ia memiliki seorang pacar bernama Rizka, yang kebetulan membawa seekor anjing. Rizky yang mempunyai penyakit diabetes membuatnya harus menyuntikkan cairan insulin setiap hari. Lalu pacarnya datang bermaksud memberikan hadiah, karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namanya Doni. Dia datang memberikan informasi bahwa sang produser berencana membuat iklan tambahan dengan anjing milik Rizka. Demi menambah penghasilan, Rizky bersama anjing itu pun langsung mempersiapkan diri untuk syuting pembuatan iklan tersebut. Action! Semua lancar dan terkondisi. Para kru mengambil foto kenang-kenangan sebelum pergi dari tempat itu. Hari berikutnya tiba. Rizky memutuskan berenang sebelum meninggalkan tempat itu, sambil menjaga anjing milik Rizka yang dititipkan kepadanya. Tanpa ia sadari, seseorang telah menyalakan pompa penyedot air untuk menguras kolam renang. Doni datang mengemas barang-barang miliknya dan mengikat Ilham agar tidak berkeliaran cari cewek lain. Ia menyarankan Rizky untuk segera keluar dari kolam karena air sudah dalam proses pengurasan. Doni juga memberikan 1 suntikan insulinnya di meja dan berpamitan karena berencana pergi liburan keluar kota menemui janda anak 2 selingkuhannya. Rizky yang masih ingin berenang meminta tolong Doni memesankan pizza dan berjanji akan segera keluar kolam apabila makanannya sudah datang. Apesnya, Rizky ketiduran akibat kelelahan berenang. Rizky terbangun karena Ilham yang terus menggonggong. Betapa kagetnya dia ketika menyadari air kolam tinggal setengah. Rizky langsung panik mencoba keluar, namun tidak berhasil karena ketinggian kolam itu mencapai 6 meter. Rizky yang kemudian menggunakan kasur dan barang-barang yang ada untuk mencoba menjatuhkan HP-nya. Tak lama HP-nya berdering bersamaan dengan Ilham yang kembali menggonggong. Saking semangatnya, anjing itu pun terpleset dan hampir terjatuh ke kolam. Namun yang bikin emosi, Rizky justru lebih memilih menyelamatkan anjing itu lebih dulu. Padahal HP-nya sedikit lagi terjatuh. Rizky tak sempat menyelamatkan HP-nya dan terjatuh di air. Seketika HP-nya jadi matot alias mati total. Melihat air semakin berkurang, Rizky segera menyelam untuk menutupi saluran pembuangan tanpa menyadari bahwa kurir pizza sudah datang. ผมไม่เห็นเพื่อนคุณลูกค้าเลยครับ Singkat cerita, Rizka muncul tepat saat Rizky sudah pasrah dan memutuskan untuk tidur santai dulu menunggu bantuan. Namun tololnya, Rizka tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya dan malah lompat ke dalam kolam berniat mengejutkan pacarnya. Tanpa Rizka tahu bahwa pacarnya sedang dalam mara bahaya besar.
Karena airnya sedikit, kepala Rizka membentur ke dasar kolam itu hingga membuatnya semaput. Muncul masalah baru. Seekor buaya liar tiba-tiba masuk ke dalam area kolam. Ilham yang menggonggong menarik perhatian buaya itu. Lalu buaya itu malah nyemplung ke kolam itu. Singkat cerita, pagi harinya Rizky menemukan tes pack di saku celana pacarnya, menandakan bahwa kekasihnya sedang hamil. Di mana aja yang namanya Rizky, kenapa suka banget sih bikin anak orang hamidun duluan? Demi menyelamatkan calon ibu dari anaknya, Rizky mengobati kepala pacarnya seadanya menggunakan lakban. Rizky kembali berusaha membuka saluran pembuangan. Ia menemukan kalung milik pacarnya yang bisa digunakan sebagai alat pembuka. Setelah berhasil membuka pembuangan air itu, buaya justru masuk terlebih dahulu, membuat Rizky ragu untuk ikut masuk juga. Tak ada pilihan lain. Rizky memutuskan ikut masuk untuk mencari jalan keluar. Namun jalan itu terkunci. Dan ia sadar pacarnya sedang dalam bahaya setelah melihat pantulan dari cermin cembung. Untungnya, Rizky tepat waktu berhasil menyelamatkan pacar dan calon anaknya. Malam harinya, Ilham menjatuhkan pizza, namun hanya sisa 1 potong saja. Langsung memberikan itu kepada kekasihnya. Memasuki hari ketiga, karena 2 hari terakhir tidak memakai insulin, kondisinya kambuh dan lemas. Dia teringat 1 suntikan yang dititipkan Doni, namun tak mampu menggapainya. Ia akhirnya menulis permintaan tolong menggunakan lakban, berharap ada orang yang melihat. Ternyata buaya itu betina dan sedang mencari tempat aman untuk bertelur. Keesokan harinya, Rizky sengaja berpura-pura pingsan demi menjebak buaya agar masuk ke saluran pembuangan. Rencananya berhasil. Setelah itu, Rizky dan pacarnya berhasil membuat api dari kayu yang digunakan buaya sebagai sarang dan memakan telur tersebut untuk bertahan hidup. Malam harinya, mereka berusaha untuk bisa menggapai tepian kolam. Karena Rizka tidak sanggup menggapai tepi, Rizky membiarkan buaya naik lagi agar Rizka bisa masuk ke saluran dan bersembunyi di tempat lebih aman. Buaya yang menyadari telurnya dicuri menjadi semakin galak. Malam itu, Rizky menggunakan kawat dan kain untuk mengambil insulin yang masih di atas meja. Namun setelah berhasil menjatuhkannya, suntikan itu malah terjatuh dan hancur. Tak iya. Keesokan harinya, Rizky yang semakin lemah menjatuhkan hadiahnya secara tak sengaja. Dan justru menemukan kotak insulin yang dulu dijatuhkan Doni. Setelah kondisinya membaik, ia mendengar suara mesin para layang. Tapi ternyata itu hanya mainan anak-anak. Tak lama, angin kencang membuat kawat berduri jatuh ke kolam. Dan Rizky memanfaatkannya untuk mencoba naik dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi sayangnya, dia terjatuh dan mengalami patah tulang. Saat malam tiba dengan hujan lebat, Rizky kembali sadar karena Rizka terjebak di ruangan tertutup oleh air yang naik. Ia memancing buaya menjauh, lalu masuk ke saluran itu. Alih-alih langsung menghampiri Rizka, Rizky menemukan jalur keluar lain yang membuatnya begitu bahagia. Ternyata jalur keluar itu mengarah ke kolam sebelahnya.
Keesokan harinya, mainan para layang kembali datang dan jatuh ke kolam. 2 orang itu berencana turun menggunakan tangga. Mereka menemukan tanda darah dan tulisan permintaan tolong. Namun karena cuaca gerimis dan tidak melihat siapapun, mereka pergi begitu saja. Rizky terlambat keluar untuk meminta bantuan. Dia menemukan tangga dan hendak memanjat, namun buaya menghadangnya. Terjadilah pertarungan antara buaya darat dan buaya beneran. Dalam hujan deras, Rizky dan buaya saling berhadapan. Saat melihat pantulan cermin yang menunjukkan Rizka hampir tenggelam, Rizky menggunakan kayu untuk menghabisi buaya itu. Karena hujan yang sangat deras, gorong-gorong di atas menggelinding, membuat tangga kembali terangkat. Rizky sepenuhnya sudah pasrah karena merasa tidak bisa menyelamatkan pacarnya. Namun tepat saat buaya akan memakannya, Rizka masih bertahan dan membunyikan peluit anjing. Mendengar itu, Ilham berlari ke kolam, terpeleset dan tewas. Rizky mengambil batang besi dan menghabisi buaya itu. Dengan berat hati, ia menggunakan tubuh anjingnya sebagai pijakan untuk naik ke atas dan mengambil batang besi untuk kembali menyelamatkan pacarnya. Rizky berhasil membawa pacarnya ke permukaan dan memberikan pertolongan pertama. Rizky menangis karena pacarnya tak kunjung tersadar. Di tengah keputusasaannya, pacarnya bangun kembali. Dan film pun berakhir. Menurutku, endingnya sangat mengencerotkan sekali. Entah nasib mereka selanjutnya bagaimana. Apa bisa keluar dari kolam itu atau tidak? Hanya Tuhan dan sutradara yang tahu.